Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif bimbingan artikel ilmiah untuk kita publikasikan di jurnal nasional. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual untuk melakukan kegiatan kelas bimbingan yang mana kita sudah rencanakan pada undangan Bapak Ibu yang sudah diterima. Kita rencana dalam bulan Oktober ini kita akan melakukan bimbingan publikasi dari malam ini sampai dengan terbitnya artikel Bapak Ibu pada jurnal ilmiah. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai pada malam hari ini sampai dengan ACC-nya ataupun terbitnya publikasi artikel ilmiah pada jurnal Bapak Ibu semua. Untuk lebih barokahnya, kita buka acara kita pada malam hari ini, dan malam ini adalah hari pertama atau malam pertama dari kelas publikasi jurnal ilmiah. Kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Zoom meeting sudah hadir sekitar 70 peserta. Kita akan sama-sama mulai. Dan saya ingin membuka dengan ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa penulis itu, Bapak Ibu, 3% itu merupakan bakat, selebihnya yaitu 97% itu dilatih dan latihan terus. Jadi tidak ada istilah kita yang mungkin sudah memiliki artikel ataupun jurnal ilmiah yang sudah banyak, itu tidak latihan ataupun tidak ada kegagalan pada awalnya. Karena kita latihan terus sehingga mungkin Bapak Ibu yang sudah banyak tulisannya ataupun jurnalnya sekarang itu berhasil seperti itu. Itu yang menjadi kunci Bapak Ibu ketika kita sudah ada di kelas ini dan berniat untuk menulis artikel ilmiah, kemudian mempublikasikannya. Oleh karena itu, tidak ada istilah kita itu pintar ataupun kita itu berbakat, tetapi memang karena kita sudah terbiasa melakukannya, terbiasa menulis, dan terbiasa untuk publikasi. Oleh karena itu, kita mulai, dan pada malam hari ini sesuai dengan jadwal kita, malam hari ini kita akan bahas untuk awal dari sebuah artikel, awal dari sebuah karya ilmiah, yaitu kita mulai dari ide, kemudian sistematika. Oke, kita mulai dari idenya dulu seperti apa. Kita sepakat ya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ataupun yang bahkan sering melakukan publikasi, tetapi kita sepakat pada malam hari ini, untuk pertemuan pertama kita akan mulai dari nol. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali untuk menulis sebuah artikel dan ingin mempublikasikannya di jurnal, di kelas ini kita akan mulai dari nol. Kita mulai dari yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita mendapatkan sebuah ide, kita mendapatkan sebuah inspirasi tulisan untuk jurnal ilmiah. Karena di luaran sana ada istilah artikel ilmiah, ada istilah artikel populer, dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan langsung untuk mendengarkan ataupun menyimak, dan nanti kita akan diskusi panjang sampai dengan artikel ataupun tulisan Bapak Ibu terpublikasi. Kepada Bapak Randi Pratama, saya persilahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana mendapatkan ide penelitian untuk sebuah artikel ilmiah. Kepada Pak Randi, saya persilahkan. Oke, baik. Silakan, Pak Randi. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di malam hari ini adalah malam yang
pertama, ya, Bapak Ibu semua di sini nanti target akhirnya adalah sebuah artikel ilmiah yang kita publikasikan di jurnal nasional yang kami kelola. Nanti kita bimbingnya satu persatu, artinya semua kami akan review dan koreksi pelan-pelan sampai selesai. Harapan kami bisa 1 bulan selesai. Apabila 1 bulan tidak selesai, tetap kami bimbing terus, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan kelas publikasi ini. Oke, yang pertama di 30 menit pertama ini nanti saya akan membahas mengenai bagaimana mencari ide penelitian. Pastinya Bapak Ibu di sini sudah ada yang punya ide, ada yang belum. Nanti kita kita diskusi bersama ya. Oke, saya buka PowerPoint-nya nanti sebentar. Sudah tampil ya Pak Ardi ya? Ya, sudah. Ya. Oke. Sebentar. Oke, hari ini untuk materi yang pertama adalah menemukan ide penelitian. Ya, untuk membuat suatu artikel ilmiah, sesungguhnya ada 2 hal yang harus kita pikirkan atau kita lakukan. Yang pertama adalah apakah kita sudah pernah atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan penelitian atau belum? Ya, kalau sudah melakukan penelitian itu jauh lebih mudah. Artinya, misalkan Bapak Ibu sudah pernah membuat sebuah laporan penelitian, laporan jenis apapun, bisa laporan PTK, bisa laporan pengembangan perangkat atau yang lain, maka laporan tersebut nantinya akan bisa ditulis menjadi sebuah artikel tanpa harus membuat baru lagi. Nah, dengan catatan laporan tersebut belum pernah diartikelkan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum pernah menulis sebuah laporan. Nah, tekniknya adalah boleh Bapak Ibu membuat laporan terlebih dahulu, boleh. Jadi nanti hasilnya ganda, hasilnya adalah sebuah laporan dan artikel. Atau kalau memang targetnya langsung artikel, boleh langsung menulis artikel biar lebih cepat, gitu ya. Jadi silakan bisa disesuaikan. Pastinya kalau menulis laporan, kalau belum ada maka cukup panjang ya, cukup panjang. Kalau artikel nanti maksimal 15 halaman. Jadi tidak susah ya. Oke. Ini yang akan kita bahas. Oh ya, sebelumnya salam kenal Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah mengenal saya atau belum. Saya kenalkan kembali, nama saya Pak Randi Pratama. Keseharian saya menjadi pengajar atau dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya merupakan konten kreator dan juga reviewer jurnal nasional. Kemudian di Universitas Jember saya juga merupakan kepala divisi untuk bagian pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, langsung materi. Bagaimana cara menemukan ide penelitian? Yang pertama adalah simpel sekali, yaitu temukan masalah penelitian di sekitar kita. Karena ini adalah cara paling mudah dalam proses menemukan ide penelitian. Jangan sampai ide kita, apalagi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali menulis bisa disebut dengan peneliti pemula. Setiap orang pernah jadi peneliti pemula termasuk saya. Maka cara menemukan masalahnya, cara menemukan idenya adalah dilihat di sekitar kita. Sesuaikan dengan bidang dari Bapak Ibu. Nantinya akan jauh lebih mudah. Contoh, Bapak Ibu misalkan seorang guru, maka masalah utama yang dapat diteliti umumnya adalah 90% adalah masalah pembelajaran. Itu sudah 90%. Apa boleh Pak meneliti yang lain selain pembelajaran? Ya boleh, tapi yang dominan itu biasanya jauh lebih mudah dibandingkan masalah yang lain. Nah, masalah pembelajaran sendiri ada banyak. Bisa dilihat dari sudut pandang atau mau meneliti siswa, atau bisa juga Bapak Ibu meneliti yang lain kalau seorang guru. Bisa siswa, bisa perangkatnya, bisa medianya, ataupun yang lain. Ya, boleh. Jadi perhatikan dulu di sekitar kita
apa sesuatu yang menarik untuk kita bahas gitu ya. Misalkan seorang kepala sekolah, maka bisa meneliti tentang manajemen di sekolah tersebut, atau bisa juga meneliti tentang kualitas atau kompetensi guru-guru di sekolah tersebut, boleh. Atau Bapak Ibu seorang pengawas bisa juga meneliti tentang bagaimana kepala sekolah memanage sekolah, boleh. Atau bagaimana atau memberikan sebuah pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas dari kepala sekolah ataupun guru di salah satu sekolah juga boleh. Maka banyak hal yang dapat kita lakukan dengan subjek-subjek atau masalah di sekitar kita. Karena itu memang disarankan penelitian yang masuk akal adalah penelitian yang memang berada di sekitar kita. Itu yang pertama. Nanti kita diskusi. Mungkin punya ide silakan bisa disampaikan. Yang kedua adalah membaca referensi dari perpustakaan. Nah, seringkali ide banyak gitu ya. Seringkali ide banyak. Oh, saya menemukan Pak ide di kelas ada siswanya seperti ini, masalah seperti ini dan yang lainnya, tapi nggak tahu yang saya teliti itu seperti apa dan misalkan solusinya seperti apa dan sesuatu yang inovasinya seperti apa. Nah, paling tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran mau meneliti sesuatu. Tinggal arahnya mau dibawa kemana. Nah, arah itu akan lebih mudah kalau Bapak Ibu membaca referensi dulu. Ya. Nah, di sini ada mengatakan, pepatah kuno mengatakan, dengarkanlah sebelum berbicara dan membacalah sebelum menulis. Ini menarik sekali. Memang benar sekali. Jangan sampai kita jadi orang yang suka berbicara tetapi jarang mendengar gitu ya. Bahkan sangat disarankan banyak mendengar dulu baru berbicara. Termasuk juga menulis, banyak membaca dulu baru menulis gitu ya. Jangan sampai kita suka menulis tapi lupa membaca. Nah, akhirnya apa? Ilmunya kurang dalam proses penulisan. Jadi di sini yang pertama adalah dari perpustakaan, silakan Bapak Ibu explore mana buku-buku yang menarik itu dibaca, maka mana penelitian yang menarik itu dibaca. Nah, memang di zaman modern ini, nah perpustakaan itu bisa dikatakan sulit diakses gitu ya, sulit diakses karena mungkin posisinya jauh dari rumah ya, atau mungkin akses masuk perpustakaannya belum punya, kalau ingin masuk ke kampus gitu belum punya akses dan yang lainnya, maka bukan menjadi penghalang gitu ya, bukan menjadi penghalang karena di era digital ini perpustakaan bukan hanya tentang bentuk fisik suatu gedung, tetapi bisa juga rumah digital gitu ya. Jadi saran berikutnya adalah ini. Nah, ini saran yang sangat mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Kalau yang saran tadi mungkin, Pak, rumah saya jauh dari perpustakaan. Oke, tidak masalah. Maka bukan jadi halangan membaca referensi dari internet. Nah, jangan sampai Bapak Ibu malas membaca ini. Dijamin sudah. Kalau sudah malas membaca dari internet sudah berat, sudah kami membimbingnya berat gitu ya. Termasuk saya sendiri kalau meminta mahasiswa untuk sebelum mengerjakan skripsi ya banyak membaca dari internet. Membaca dari internet bahkan sekarang sangat mudah gitu. Sangat mudah sekali, bukan hanya dari laptop. Bahkan sambil santai buka HP juga diklik ketemu judul gitu ya. Itu saking mudahnya gitu ya. Nah, karena mudahnya fasilitas itulah yang kadang ada orang yang suka membaca, ada orang yang justru kadang banyak godaan gitu ya. Karena terlalu mudah aksesnya ini kadang banyak godaan. Zaman dulu orang mungkin membaca di perpustakaan sampai jalan kaki jauh gitu. Sekarang dikasih perpustakaan di HP-nya sudah terlalu banyak godaan. Mau mencet Google aja kepleset ke Instagram, kepleset ke Facebook dan yang lainnya. Maka godaan banyak ya. Tapi karena di sini saya yakin Bapak Ibu semangat, maka saran saya sering membaca dari internet. Nah, dari mana internet yang dibaca? Nah, ini ya. Sebenarnya banyak, Bapak Ibu bebas cari di mana saja. Nah, tetapi saya sarankan ada dua hal yang bisa kita jadi acuan untuk membaca ilmiah. Yang pertama, yang sangat disarankan adalah Google Scholar. Google Scholar, atau bahasa Indonesianya nanti Google Cendekia. Nanti akan saya praktekkan cara mencari sumbernya. Kemudian yang kedua adalah Google Book. Nah, dua hal inilah kunci utama
tinggal saja. Sebentar. Ya, dua hal inilah yang menjadi kunci utama untuk Bapak Ibu, bukan hanya untuk mencari referensi, tetapi Bapak Ibu juga dapat mencari inspirasi. Oh, kebalik ya. Mencari inspirasi dulu. Dari sini Bapak Ibu disarankan mencari inspirasi dulu. Setelah ketemu dan cocok, maka inspirasi buku-buku tersebut nantinya bisa juga ditulis sebagai referensi di artikel Bapak Ibu. Nah, sekalian. Jadi ada dua hal gitu ya. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, Pak, saya meneliti tertarik dengan suatu artikel. Suatu artikel saya baca, menurut saran dari Pak Randi, saran Pak Randi adalah membaca di Google Scholar. Dan mirip artikel tersebut, mirip dengan ide saya. Apakah boleh? Boleh, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu takut ide Bapak Ibu mirip dengan yang ada di internet. Artinya mirip itu bukan sama persis ya. Mirip idenya. Kalau hanya mirip judulnya saja, itu bukan disebut dengan plagiasi. Nanti akan saya bahas di pertemuan kedua. Maka nggak perlu khawatir dengan judulnya mirip atau judulnya kayak gini atau kurang menarik atau apa. Silakan ditulis dulu nanti ide-idenya itu ya. Nanti ditulis, silakan bisa dikonsultasikan ke kami. Nah, sesungguhnya kenapa kok nggak dari Google Scholar dan Google Book? Kenapa kok nggak dari yang lain? Sebenarnya boleh dari website dan blog sifatnya pribadi itu boleh. Tetapi kalau dalam karya tulis ilmiah nantinya tidak valid. Nanti ini akan saya bahas di pertemuan kedua. Ya, nanti kita praktekkan mencari idenya. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah setelah Bapak Ibu banyak membaca, saran berikutnya sangat simpel sekali. Adalah sharing dengan orang yang berpengalaman. Karena bisa jadi sesuatu yang kita baca hanya menurut tafsir kita sendiri, ya, menurut tafsir kita sendiri, maka atau mungkin belum paham dengan apa yang kita baca, maka disarankan sharing atau diskusi dengan orang yang berpengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Boleh dosen, boleh peneliti, boleh praktisi pendidikan, atau mungkin teman sejawat yang sudah pernah mempublikasikan artikel. Nah, silakan bisa diskusi. Nah, karena Bapak Ibu di sini sudah berada di kelas publikasi artikel ilmiah, silakan Bapak Ibu bisa bertanya di grup. Ya, atau boleh juga japri ke saya, boleh ke Pak Dr. Suhari juga boleh. Silakan. Kalau ada sesuatu yang dibingungkan, segera tanya, jangan ditunda. Nggak perlu malu dengan pertanyaannya karena kita belajar bersama dari nol di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang berikutnya, salah satu tipsnya adalah, ini sesungguhnya berasal dari yang sumber tadi, pastikan sudah paham dengan prosedur atau metode penelitian yang akan kita lakukan. Karena seringkali Bapak Ibu sudah membaca sumber dari internet, itu tertarik judulnya, tetapi tidak paham apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang harus diperdalam. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah banyak tahu metode atau prosedur penelitian, saran saya adalah pastikan salah satu. Pastikan satu saja yang akan kita pilih untuk proses penelitian. Misalkan seorang guru, Pak, saya tertarik dengan penelitian tindakan kelas. Ya silakan, Bapak Ibu berarti fokusnya ke sana. Yang lain nggak usah dibaca dulu, nggak apa-apa, biar nggak pusing, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah mahir atau sudah paham, boleh membaca penelitian jenis yang lain, bisa penelitian pengembangan, penelitian eksperimental, penelitian deskriptif, dan yang lainnya silakan. Tetapi pastikan pilih salah satu dulu, nanti boleh diskusi juga ke kami, Pak, saya membaca kayak gini, Pak, jenis penelitian apa yang atau prosedur seperti apa yang cocok, boleh didiskusikan ke kami. Karena ketika mau saya bahas jenis penelitian, itu sangat banyak, dan nggak akan selesai kalau dibahas satu hari. Karena kita membahas penelitian tindakan kelas saja, mungkin bisa butuh waktu 3 atau lebih, 3 hari lebih gitu ya. Membahas penelitian best practice bisa 3 hari lebih gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa pelajari dulu salah satu yang tertarik gitu ya, atau nanti akan bisa didiskusikan dengan kami. Oke, next ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan di sini adalah
bulatkan niat. Ya, bulatkan niat. Ketika niat sudah bulat, gitu ya, apalagi nanti kita sudah berikan step by step-nya, maksudnya step by step itu minggu ini membuat pendahuluan dulu, minggu ini membuat ini. Nah, itu kalau niat kita tidak bulat, jangankan nulis satu paragraf gitu ya, nulis satu kalimat aja nggak jalan. Maka yang pertama adalah dibulatkan niat dulu, difokuskan dulu, dikuatkan tekadnya, 1 bulan selesai. Nah, itu harus bulat tekadnya. Yang kedua adalah tentukan deadline. Nah, di sini kami sudah menentukan deadline, gitu ya. Kami sudah menentukan deadline, tetapi Bapak Ibu juga harus menentukan deadline kepada diri Bapak Ibu sendiri. Karena misalkan minggu depan kami sarankan sudah selesai menulis pendahuluan atau latar belakang ya, atau pendahuluan, ternyata Bapak Ibu nggak selesai, maka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Jadi harus sama-sama berkomitmen menentukan deadline. Gitu. Kami menyiapkan deadline-nya, Bapak Ibu juga menyiapkan deadline untuk Bapak Ibu sendiri. Insya Allah lancar, ya. Dan yang terakhir adalah mulailah menulis. Nah, karena kalau sudah ditentukan deadline-nya, nggak mencoba menulis di depan laptop, nah itu akan repot, ya. Nah, seringkali banyak keluhan dari Bapak Ibu, Pak, saya menulisnya nggak bagus, kalimat-kalimat saya dibaca nggak enak. Gitu ya. Nah, nggak perlu khawatir. Artinya seorang pemula, termasuk saya dulu juga seperti itu, menulis ketika tulisan saya nggak bagus, nggak masalah. Itu memang suatu bentuk pembelajaran. Tetapi justru dari tulisan itu, nanti lama-lama akan jadi bagus. Karena nggak pernah ada orang sekali nulis langsung bagus, nggak pernah ada. Gitu ya. Nggak pernah ada. Jadi semua penulis hebat pernah menulis dengan tulisan yang mungkin dirasa kurang bagus. Gitu. Artinya ketika Bapak Ibu merasa tulisan itu kurang bagus, itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti Bapak Ibu sudah tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Ya, artinya kalau sudah tahu mana yang bagus, mana yang tidak, Bapak Ibu bisa mulai mencoba nulis yang bagus. Nah, tapi tidak perlu pikirkan itu terlalu pusing-pusing, langsung nulis dengan acuan yang nanti akan kita bahas di sistematika yang akan disampaikan oleh Pak Suwardi. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin saya praktekkan dulu sebentar, mungkin bagaimana cara mencari referensinya, gitu ya, cara mencari referensinya dari internet, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti buka browsernya di HP boleh, di laptop boleh, dipraktekkan, gitu ya, dipraktekkan membuka Google Chrome boleh, Mozilla boleh, Opera Mini boleh, yang lainnya bisa ditulis Google Scholar, ya Google Scholar, atau Google Cendekia juga boleh, atau Google Scholar dulu ya, Google SCHOLAR, Google Scholar. Oke, dibuka. Nah, ini pilih yang paling atas. Nah, muncullah tulisan seperti ini, Google Scholar. Nah, di Google Scholar, Bapak Ibu bisa nanti menemukan referensi artikel yang sangat banyak, bukan hanya ratusan atau ribuan. Bahkan puluhan ribu, ratusan ribu artikel Bapak Ibu bisa download. Nah, gampang kan berarti ya, nggak perlu ke perpus bisa. Nah, di Google Scholar masukkan kata kunci, bisa kata kunci boleh, bisa nama orang boleh. Nah, biasanya kalau untuk mencari inspirasi jangan pakai nama orang, tapi langsung kata kuncinya. Ini coba pakai nama orang dulu ya. Tertarik dengan penelitiannya saya, Pak Randi, berarti Randi Pratama. Murti Kusuma, ini nama saya, di enter kalau pakai nama orang. Nah, nanti akan muncul semua jenis penelitian yang sudah saya tulis. Gitu ya, ini development blended learning, analisis kesalahan, pengembangan perangkat dan yang lainnya, atau mungkin bisa klik yang paling atas ini. Nah, ini akan menuju profil Google Scholar milik saya. Nah, ini ada banyak penelitian yang sudah saya tulis, bisa diklik, bisa di-download. Nah, itu contoh ya, kalau pakai nama orang, tapi ini tidak disarankan untuk yang pertama, nanti bingung. Nah, saran saya adalah Bapak Ibu langsung masukkan kata kunci interest dari Bapak Ibu. Pengennya meneliti apa, atau meneliti model apa, atau metode apa, atau media apa. Misalkan, boleh coba Bapak Ibu tulis di kolom chat, pengen meneliti apa. Kata kunci, misalkan, tulis bebas. Nanti saya bantu carikan. Apa, ayo. Nulis sesuatu.
pengen neliti apa gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin Coba, request mau meneliti ataupun request mencari artikel terkait dengan seni apa? pertunjukan Bisa. Nah, seni pertunjukan, boleh, Bu Chandra, e-modul, e-modul. e-modul boleh, blended learning, model flip classroom boleh, nyoba ini yang menarik. Nanti bisa cari sendiri. Tulis flip classroom. Flip classroom. Nah, tetapi kalau istilahnya pakai bahasa Inggris, biasanya munculnya semua bahasa Inggris. Boleh dipakai, boleh, sangat bagus sekali. Tetapi kadang kita kalau mungkin Bapak Ibu bingung dengan bahasa Inggris, cari yang sumber bahasa Indonesia. Biasanya kasih kata kunci di depannya. Penerapan. Ya. Penerapan flip classroom atau pengembangan boleh, penerapan boleh, implementasi boleh. Pokoknya salah satu kata kuncinya kasih istilah bahasa Indonesia biar munculnya nanti bahasa Indonesia. Kita enter, nah muncul banyak. Flip classroom. Cari sudah mana yang cocok sudah. Ya, cari pilih salah satu. Oh, saya cocok ini. Penerapan flip classroom ini. Klik yang kanan ini PDF. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul ini, silakan Bapak Ibu download. Sekali lagi, kalau awal-awal biasanya tahu Google Classroom ini suka download. Cari di download sampai 20, 30, 40 artikel itu boleh, sangat bagus sekali. Tetapi jangan lupa, jangan di download aja, tapi dibaca. Kalau di download aja nantinya jadi file ya, jadi file, nggak jadi ilmu. Jadi setelah dilihat dibaca. Oh, maksudnya ini gitu ya. Atau cari yang lain, Pelan-pelan ya. Oh ya, Pak, jangan cepat-cepat. Oke, pelan-pelan. Yang muncul Google Cendekia memang. Jadi Google Classroom itu Google apa namanya? Google Scholar itu nama lainnya Google Cendekia. Saya tulis ya, Google Cendekia. Boleh, kalau Pak saya lupa dengan Scholar tulisannya apa, Bapak Ibu bisa pakai istilah Google Cendekia. Nah, Google Cendekia, klik Google Cendekianya, munculnya seperti ini. Nah, sama saja. Jadi tidak perlu bingung dengan istilah Google Scholar, Google Cendekia. Google Cendekia adalah istilah bahasa Indonesianya Google Scholar. Google Cendekia. Tulis ya, misalkan pembelajaran berbasis atau yang sekarang tren, pembelajaran berbantuan Zoom. Nah, enter. Wah, ratusan ini mau nyari berapa artikel Bapak Ibu untuk ini. Pilih yang sekiranya cocok untuk dipelajari. Oh, ya mana ya? Misalkan ini perbandingan Zoom misalkan atau yang ini PTK. Peningkatan hasil belajar sistem pembelajaran model project based learning berbantuan Zoom. Nah, simpel sekali judulnya. Kita buka. Nah, nanti sistematikanya dibahas lebih lanjut oleh Bapak Soehardi. Ya. Nah, ini loading karena ada web yang agak lemot, ada yang lancar gitu ya, masing-masing jurnal itu. Ini agak lemot. Ya. Oh, sudah terdownload, sorry. Karena ada yang langsung bisa dibuka, ada yang langsung mendownload gitu ya. Jadi kondisional. Nah, ini bentuknya jadinya seperti ini. Nah, ini nanti minggu depan akan saya bahas bagaimana cara merujuknya. Pak, apa boleh ini dirujuk jadi artikel? Maksudnya beberapa sumbernya saya ambil jadi artikel kita untuk kata-kata kuncinya. Boleh, nanti kita bahas minggu depan. Yang penting di sini Bapak Ibu bisa mencari ide dulu. Ini judul PTK berarti ya, peningkatan hasil belajar sistem pembelajaran melalui project based learning berbantuan Zoom. Nah, nanti dibaca. Seperti apa sih pembelajarannya gitu ya. Membacanya yang pertama adalah abstraknya dulu nanti kalau baca. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya apa? Itu dibaca di abstrak. Kalau sudah abstrak paham, baru baca sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu yang baca pendahuluan boleh, baca langkah-langkah boleh, baca hasil boleh. Tapi pastikan paham di abstraknya dulu. Ya, di sini. Oh, ini yang jadi dalam mencari referensi, Bapak Ibu nggak perlu baca seluruh artikel. Baca abstraknya, tertarik atau tidak dengan abstrak tersebut. Kalau tertarik, silakan dilanjutkan membaca sampai penuh. Nah, gitu ya. Itu tentang mencari sumber ya, mencari sumber ya. Nah, ini sambil sedikit saya respon satu dulu Pak Ardi.
ada yang bertanya, Pak, kalau untuk penulis pemula, penelitian apa yang cocok gitu ya? Tidak ada istilah jenis penelitian yang paling cocok untuk penulis pemula. Artinya semua penelitian cocok ya, semua penelitian cocok. Tetapi yang umum mungkin yang perlu digarisbawahi adalah yang umum dilakukan oleh seseorang dalam profesi tertentu itu biasanya lebih mudah. Contoh, kalau seorang guru paling sering melakukan penelitian tindakan kelas. Sehingga apabila Bapak Ibu jarang melakukan penelitian, maka saya merekomendasikan Bapak Ibu membuat penelitiannya apa? Penelitian tindakan kelas. Tapi apa boleh yang lain? Sangat boleh. Bisa pengembangan perangkat, bisa eksperimen, bisa studi kasus, bisa dan yang lainnya banyak sekali. Jadi banyak hal yang boleh ditulis. Cuma itu salah satu hal yang saya rekomendasikan kalau guru bisa menulis penelitian tindakan kelas atau PTK, kepala sekolah bisa menulis PTS, atau mungkin yang lain juga sama. Jadi nanti kita bisa diskusi. Untuk materinya memang pendek, jadi agar lebih banyak waktu diskusi untuk nanti gitu ya. Nanti kita akan bahas. Mungkin itu saja Pak Ardi, nanti kita akan lanjut di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas penyampaian materi terkait dengan ide. Nah, tentu Bapak Ibu, seperti kata Pak Randi tadi, ketika Bapak Ibu ingin jadi penulis, silahkan coba untuk membaca terlebih dahulu. Nah, tadi sudah diberitahu caranya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berminat meneliti terkait dengan apa, ada tadi di chatting ada yang terkait dengan tentang wali kelas, terkait dengan cara mudah menulis puisi, asesmen nasional. Silahkan cari di Google Scholar tersebut. Karena tujuan kita ini adalah jurnal nasional atau jurnal ilmiah, jadinya kita akan publikasi ataupun menulis artikel. Nah, di Google Scholar ataupun Google Cendekia tersebutlah yang menjadi banknya artikel. Apakah itu artikel nasional, artikel internasional. Jadi silahkan ketika Bapak Ibu berminat ataupun ingin mencari referensi artikel terkait dengan yang ingin Bapak Ibu cari, misalkan terkait dengan media pembelajaran, kesulitan pembelajaran, lebih spesifik pun ada terkait dengan media Zoom, media apa yang Bapak Ibu lihat ataupun pernah baca itu ingin dicari referensinya, silahkan cari di Google Scholar tersebut. Baik. Untuk materi kedua, saya sendiri yang akan sampaikan terkait dengan sistematika. Sistematika penulisan artikel ilmiah. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menulis tentu tidak terlepas dari sistematika. Sistematika yang seperti apa? Kita akan lihat contohnya. Bapak Ibu di WA Group itu sudah kami share terkait dengan materi pada hari ini, kemudian contoh-contoh artikel ilmiah juga. Ada artikel ilmiah PTK, ada artikel ilmiah kualitatif, kuantitatif, artikel best practice, dan lain sebagainya. Itu jadi referensi juga yang Bapak Ibu bisa baca. Siapa tahu cocok dengan mata pelajaran Bapak Ibu ataupun cocok dengan minat penelitian Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, izin share screen Pak Randi. Ya. Apa screen saya sudah terlihat Pak Randi? Ya, sudah Pak. Baik, saya perbesar. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu, saya Pak Suhardi yang sering WA Bapak Ibu di grup. Saya salah satu nanti yang akan menjadi pembimbing ataupun reviewer dari artikel Bapak Ibu yang akan ditulis. Nah, jadi di sini saya berharap kita bisa bekerja sama, kemudian kegiatan ini lancar, dan tujuan Bapak Ibu di kelas ini untuk mempublikasi artikel ilmiah Bapak Ibu tercapai. Karena pada dasarnya jurnal itu sudah kami siapkan. Kami mengelola sekitar 20 lebih jurnal ilmiah yang siap menampung artikel Bapak Ibu. Tentunya dengan sistematika penulisan ataupun isi penulisan
artikel ilmiah yang baik. Jadi karena kalau tidak sesuai dengan itu, kita berapapun banyaknya tulisan tidak akan pernah diterima. Karena artikel ilmiah salah satu cirinya adalah memiliki sistematika khusus atau sistematika penulisan yang khusus. Yang salah satunya akan kita bahas pada malam hari ini. Ide sudah. Oke, mungkin Bapak Ibu ingin meneliti terkait dengan Zoom meeting. Nah, kemudian bagaimana sekarang sistematika penulisannya? Saya ingin buka terkait dengan profesi saya. Saya juga dosen, Bapak Ibu, sama seperti Pak Randi. Saya dosen di salah satu universitas di NTB, kampus Universitas Pendidikan Mandalika. Kemudian saya juga editor dan reviewer jurnal nasional juga. Nomor WA saya silahkan Bapak Ibu jika ingin konsultasi ataupun sharing terkait dengan materi terkait dengan publikasi ini, kami terbuka. Ya, ini perkenalan dari saya dan salam kenal dan salam hormat bagi Bapak Ibu semua. Oke, saya sedikit membukanya terkait dengan ilustrasi. Dan semua mungkin kita pernah merasakan ini. Nah, ketika Bapak Ibu, ketika kita ini melihat gitu ya, oh banyak sekali jurnalnya, banyak sekali tulisannya. Kami mungkin, saya dengan Pak Randi, hampir lebih dari 40-50 jurnal yang kita sudah tulis dan publikasikan. Dan alhamdulillah, pada awalnya, mungkin kita yang masih pemula pasti merasakan ini. Ketika kita melihat sebuah jurnal, wah keren, ataupun kita mau menulis ini gitu kan, terkait dengan berita ini ataupun fenomena ini. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita ingin sudah di laptop ataupun kita sudah memegang ballpoint, itu kadang hilang, entah itu idenya, entah itu inspirasinya, entah itu bingung mau nulis apa nih. Nah gitu ya, karena pada dasarnya kita belum tahu nih tekniknya, teknik ataupun sistematika penulisannya. Jadinya ide itu tidak bisa tersalurkan. Nah, tadi ide sudah diberikan Bapak Ibu, sudah diberikan referensi, sudah diberikan cara untuk mendapatkan ide tersebut. Sekarang kita akan mulai nulis. Dan ingat, harus dipahami sistematika yang betul. Karena jurnal tidak akan pernah menerima artikel yang di luar dari sistematika penulisan jurnal tersebut. Oke. Dan salah satu yang mungkin kesulitan kita, saya pun pernah merasakan, yang paling sulit untuk membuat sebuah karya adalah mulai. Jadi tepat Bapak Ibu, sangat tepat sekali Bapak Ibu. Kita kumpul di grup ini, kita kumpul di Zoom meeting ini untuk sama-sama start. Sama-sama kita mulai. Kemudian step by step nantinya kita akan coba menulis dengan kaidah ataupun sistematika yang sudah ada atau ilmiah. Ya, jadi saya apresiasi sekali Bapak Ibu. Semoga tujuan kita untuk mempublikasi satu artikel jurnal di kelas ini tercapai. Nah, seperti kata pembuka saya yang pertama, memang untuk menjadi penulis itu bukan bakat sebenarnya, tetapi latihan terus. Kami tidak akan bisa membuat 50 jurnal, melainkan mulai dari satu dulu. Satu itu pun harus 4, 5, 6 kali revisi. Jadi sebuah revisi ataupun sebuah catatan ataupun sebuah masukan dari orang-orang yang mungkin sudah ahli ataupun yang sudah berpengalaman, itu sangat penting. Dan sudah terbiasa namanya revisi. Ketika Bapak Ibu ingat dulu pertama kali menulis skripsi, pasti banyak sekali coretan, banyak sekali catatan dari dosen pembimbing. Nah, seperti itulah logikanya Bapak Ibu. Jadinya ketika Bapak Ibu sudah terus memperbaiki, kemudian mempelajari, akhirnya artikel tersebut ataupun skripsi Bapak Ibu ACC. Nah, barulah Bapak Ibu bisa wisuda seperti itu. Nah, artinya itu butuh proses, kemudian butuh pelatihan, butuh diskusi,
Nah, tepat Bapak Ibu, kami ada di kelas ini ada sekitar 4 atau 5 orang pembimbing yang akan membimbing artikel Bapak Ibu yang ditulis nanti. Ya, kita mulai terkait dengan materinya Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita akan coba mengingat kembali istilah-istilah. Jadi jangan sampai salah dalam memaknai istilah-istilah dalam sebuah karya tulis ilmiah. Ada istilah laporan. Nah, laporan penelitian ini biasa Bapak Ibu temukan namanya skripsi, kemudian laporan PTK, laporan best practice, tesis, ataupun disertasi. Itu adalah bentuk laporan penelitian. Oke, itu berbentuk laporan yang biasanya tebal ataupun berjilid-jilid. Ya. Kemudian ada istilah artikel. Nah, artikel inilah tujuannya. Tujuan kita akan tulis pada kelas ini. Bisa Bapak Ibu tulis langsung artikelnya, bisa juga Bapak Ibu meringkas ataupun menyadur dari laporan yang mungkin Bapak Ibu pernah tulis. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah tulis skripsi, Bapak Ibu tulis laporan. Nah, Bapak Ibu bisa ringkas, bisa menyadurnya menjadi artikel ilmiah. Oke, Bapak Ibu akan ringkas laporan yang segitu tebal itu menjadi sebuah artikel yang kita akan pelajari sistematikanya yang benar. Nah, kemudian tujuannya adalah kita akan publikasi pada jurnal ilmiah. Karena kita sudah berbicara publikasi, jadi akan milik publik ataupun sudah akan bisa dilihat oleh publik. Oleh karena itu tulisan itu harus benar dari sisi isi, dari sisi sistematika penulisan dan lain sebagainya. Karena kita sudah berbicara untuk publikasi jurnal ilmiah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada istilah sitasi, kemudian parafrase. Nah, ini istilah-istilah dalam karya tulis ilmiah agar terhindar dari plagiat. Plagiat itu semacam kita copy paste seperti itu. Dan memang ada tekniknya, ada caranya dalam sebuah karya tulis dan akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin harus Bapak Ibu pahami agar tidak tertukar. Karena sering juga Bapak Ibu mengucapkan ataupun menulis, Pak, saya ingin publikasi laporan penelitian, gitu kan. Saya ingin menulis jurnal, gitu. Nah, yang betul adalah menulis artikel ilmiah dan dipublikasi di jurnal ilmiah. Oke. Nah, di laporan Bapak Ibu yang mungkin pernah menulis laporan ataupun pernah menulis skripsi, nah seperti ini modelnya. Ada judul, ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Ini untuk laporan. Pada skripsi ataupun laporan PTK Bapak Ibu seperti ini modelnya. Ada bab 1, 2, 3 sampai dengan lampiran bahkan. Nah, kalau di artikel itu sangat ringkas Bapak Ibu. Sangat ringkas. Oleh karena itu hanya seperti ini, yang di bagian kanan ini. Kalau judul, oke, sama ada judul. Kemudian pada bab 1 itu hanya diringkas menjadi pendahuluan saja atau latar belakang. Yang pada artikel ilmiah, satu artikel ilmiah utuh itu rata-rata hanya 10 sampai 15 halaman. Kalau di laporan mungkin bisa jadi sampai 100 atau 200 halaman. Kalau di artikel itu paling banyak itu 15 halaman. Yang sepengetahuan dan sepengalaman kami, itu jarang ada yang lebih dari 15. Oke? Nah, 15 halaman itu bagaimana meringkasnya? Nah, jadinya semua yang ada di bagian pendahuluan, yang ada di sini akan diringkas menjadi pendahuluan yang hanya mungkin sekitar 1 lembar. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian di bab ketiga, bab 3 itu akan menjadi metode penelitian saja. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis, tempat, sumber sampai dengan prosedur penelitian ini itu diringkas menjadi metode penelitian saja.
Jadi tidak perlu Bapak Ibu banyak berteori di bagian metode penelitian ini, cukup yang ditulis yang penting saja, yang singkat, padat, dan jelas. Nah, lalu pada bab 2, kajian pustaka kemana? Kemana kajian pustaka yang ada pada laporan? Nah, ini Bapak Ibu gunakan untuk memperkuat pada bagian pendahuluan, dan nanti ada pada bagian pembahasan namanya. Jadi rata-rata atau kebanyakan dalam sebuah artikel ilmiah itu tidak menggunakan kajian pustaka, melainkan untuk memperkuat bagian pendahuluan dan pembahasan. Nah, ini dia di sini. Bapak Ibu akan perkuat pada bagian pembahasan. Oleh karena itu di artikel ilmiah jarang ada yang membuat sistematikanya menggunakan kajian pustaka atau deskripsi teori. Kemudian di bab 5 itu penutup. Jadi di sebuah artikel itu hanya kesimpulan saja. Jadi hanya 5 Bapak Ibu. Ada pendahuluan, ada metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Atau bisa juga digabungkan hasil dan pembahasan seperti itu. Jadi kajian pustaka itu akan banyak nanti Bapak Ibu akan ulas pada pendahuluan dan pembahasan. Lalu daftar pustaka. Daftar pustaka ini sama. Yang Bapak Ibu tulis ada di laporan maupun di artikel. Namun harus diingat, apa yang Bapak Ibu tulis di daftar pustaka harus ada di teksnya juga. Nah, ketika Bapak Ibu menulis satu kutipan, wajib ada di daftar pustaka, begitu juga sebaliknya. Akan kita bahas pada nanti pertemuan ketiga kalau tidak salah. Kalau lampiran tidak perlu Bapak Ibu, lampiran pada artikel ilmiah tidak perlu. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau melampirkan foto misalkan. Nah, foto itu Bapak Ibu bisa taruh di hasil dan pembahasan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita sepakat pada malam hari ini kita mulai dari nol. Oleh karena itu, kita akan mulai dari judul, kemudian latar belakang khususnya. Nah, ini Bapak Ibu, judul artikel ilmiah Bapak Ibu itu tidak lebih dari 20 kata. Ingat, tidak lebih dari 20 kata. Kalau lebih mungkin itu akan jadi paragraf nantinya. Oke, diperhatikan di judul itu misalkan pengaruh ataupun penerapan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu sekitar 20 halaman, 20 kata, maaf. Kemudian nanti abstrak nanti akan kita bahas pada pertemuan terakhir, karena abstrak ini sesungguhnya bagian terakhir setelah artikel itu jadi. Lalu judul sudah, nama penulis. Nama penulis di artikel itu tidak menggunakan gelar. Jadi cukup kalau Bapak Ibu punya gelar Muhammad Suhardi MPD, cukup Bapak Ibu tulis Muhammad Suhardi saja, tidak perlu gelar. Ataupun gelar informal seperti hajah, haji, itu tidak perlu ditulis. Jadi cukup nama asli Bapak Ibu saja. Kemudian instansi ini wajib. Instansi Bapak Ibu silahkan ditulis lengkap, misalkan SDN 1 Dasan Baru misalkan, itu silahkan ditulis lengkap, Dasan Baru, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, seperti itu. Jadi silahkan tulis lengkap. Kemudian corresponding author, yaitu alamat korespondensinya, alamat surat menyurat, email aktif, dan nomor HP juga bisa. Tapi biasanya Bapak Ibu dalam artikel itu menggunakan email aktif, agar supaya kita sebagai pengelola jurnal itu gampang untuk menghubungi Bapak Ibu semua. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya komponen dari artikel ilmiah. Yang saya lingkari ini ada abstrak. Ini judul, kemudian ada abstrak nanti setelah identitas Bapak Ibu. Kemudian bagian ini adalah intinya. Bagian A, pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan, serta daftar pustaka. Silakan Bapak Ibu bisa melihat contoh yang sudah kami uploadkan di WA. Itu hampir sama
satu jurnal yang satu dengan yang lain hampir 90% sistematikanya sama. Nah, dan kita sepakat kita mulai dari kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang ini Bapak Ibu yang menjadi awal dari sebuah artikel ilmiah. Nah, latar belakang yang Bapak Ibu tulis adalah alasan di situ. Alasan kenapa kita ingin meneliti ini, alasan kenapa kita ingin menulis ini, yang pada dasarnya itu yang menjadi pokok pikiran dari sebuah artikel. Kalau di laporan ilmiah Bapak Ibu di PTK itu ada sekitar 10 halaman pendahuluannya atau bab satunya. Kalau di artikel ilmiah cukup Bapak Ibu tulis singkat, padat dan jelas. Kurang lebih 1 lembar atau 2 lembar. Yang isinya Bapak Ibu harus menjelaskan ini 4 ini. Jadi tiap isinya ini Bapak Ibu hanya tulis 1 paragraf saja cukup. Yang pertama Bapak Ibu tulis adalah menjelaskan pokok masalah utamanya. Apa masalah pokok utama dalam penelitian kita? Masalahnya pertama adalah hasil belajar kurang maksimal gitu ya. Kemudian sehingga menyebabkan pembelajaran tidak kondusif dan lain sebagainya. Itulah masalah utama dalam penelitian Bapak Ibu terkait dengan hasil belajar siswa. Nah, lalu Bapak Ibu akan menerapkan apa misalkan, ataupun ingin membuat ataupun menerapkan satu media ataupun metode. Silahkan Bapak Ibu dalam paragraf kedua jelaskan dasar teorinya seperti apa, metode tersebut yang Bapak Ibu ingin terapkan. Misalkan Bapak Ibu ingin terapkan Zoom meeting ataupun metode pembelajaran yang lain, dijelaskan secara teori. Nah, yang saya ungkit di kajian pustaka tadi, silahkan Bapak Ibu cantumkan pada bagian kedua bahwa ada dasar teori terkait dengan apa yang Bapak Ibu ingin terapkan, itu ditulis sumbernya. Jadi wajib dalam sebuah latar belakang ada dasar teori apa yang Bapak Ibu ingin teliti, apa yang Bapak Ibu ingin jelaskan pada penelitian ini, ada sumber teorinya. Oke. Kemudian di bagian ketiga, apa masalahnya di lapangan? Ketika kita berbicara penelitian, tentu ada masalah yang ingin kita selesaikan, ingin kita cari jawabannya. Itulah yang Bapak Ibu tulis pada bagian ketiga. Masalahnya di lapangan seperti apa sehingga tertarik untuk diteliti, tertarik untuk ditulis. Misalkan di sekolah Bapak Ibu, ataupun di kelas, ataupun di tengah masyarakat, ada permasalahan yang memang sedang terjadi, ataupun yang Bapak Ibu teliti. Itu yang ditulis pada bagian ketiga. Kemudian jelaskan pentingnya. Di paragraf keempat, pentingnya masalah yang Bapak Ibu tulis itu apa. Nah, ini yang menjadi dasar dari sebuah latar belakang agar tulisan itu nyambung seperti itu. Agar tulisan itu tidak mutar-mutar. Jadi fokuskan saja paragraf pertama dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan masalah pokok, kemudian teorinya atau dasar teori yang Bapak Ibu gunakan. Di paragraf ketiga, masalahnya di lapangan seperti apa, kemudian pentingnya masalah yang Bapak Ibu teliti itu seperti apa. Kenapa tulisan Bapak Ibu ini penting, ataupun masalah ini penting untuk diteliti. Jadi cukup Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, hanya 4 paragraf yang Bapak Ibu jelaskan sudah jadi sebuah latar belakang. Kita berpikir simpel saja, tidak usah lihat yang ribet-ribet. Karena pengalaman kami yang mungkin sudah pernah menulis artikel yang sekian banyak, artikel yang berkualitas itu yang bisa dijelaskan yang simpel, padat dan jelas. Karena kalau muter-muter kita juga pusing lihatnya.
Kalau Bapak Ibu dijelaskan yang simpel kan juga lebih enak, lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu logikanya kalau kita ingin membuat sebuah karya. Nah, bisa Bapak Ibu ya, untuk minggu ini karena kita coba untuk sistematis, kita akan coba untuk melihat judul dan latar belakang Bapak Ibu. Di minggu ini kita akan coba lihat judul dan latar belakang yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu ingin publikasikan dalam jurnal ilmiah. Jadi cukup Bapak Ibu, yang pertama tadi ada judulnya, judul, kemudian identitas Bapak Ibu, kemudian latar belakang masalah. Jadi minggu ini kita akan fokus pada itu dulu ya. Kemudian minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan lanjutkan. Nah, ini saran saja Bapak Ibu. Saran, seperti Pak Randi tadi yang pertama, lihat contoh artikel. Lihat contohnya. Kami sudah uploadkan sekitar lebih 40-50 contoh artikel yang pernah dipublikasi. Jadi artikel itu sudah teruji bahwa ini loh yang artikel yang benar, kemudian yang isinya sudah sesuai gitu ya. Kemudian lihat template. Nah, template ini adalah sistematika maksudnya. Template ini adalah sistematika jurnal tujuan. Karena jurnal tujuan kita ini adalah jurnal yang kami kelola, jadi template-nya harus mengikuti. Nah, template ini sangat penting atau sistematika ini sangat penting, karena kalau tidak mengikuti dari jurnal yang dituju, maka pasti akan ditolak. Sama seperti Bapak Ibu nulis skripsi dulu, pasti mengikuti aturan dari kampus yang tempat Bapak Ibu kuliah. Kalau Bapak Ibu ikuti aturan yang ada di tetangga, kampus tetangga, ya jelas akan ditolak nanti. Jadi kami akan kirimkan nanti template-nya seperti apa yang Bapak Ibu bisa pelajari di sana. Kemudian lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi di jurnal tujuan. Nah, nanti silahkan saya akan perlihatkan jurnal-jurnal tujuan yang akan tempat kita publikasi. Silahkan dilihat satu persatu, mungkin nanti artikel-artikel yang sudah pernah publis di sana. Kemudian aturan penulisan dari penerbit atau jurnal itu bersifat mutlak. Jadi nggak bisa Bapak Ibu rubah ataupun kita rubah. Nah, jadi sudah terdata di situ jumlah abstraknya, jumlah judulnya, kemudian jumlah halaman itu maksimal 15 halaman. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin 20 halaman, pasti akan disuruh ringkas lagi menjadi 15. Bagaimana caranya supaya lebih ringkas? Nah, itu untuk pertama. Dan malam hari ini kita fokus pada judul, ide, kemudian sistematika. Nah, itu yang menjadi konsen kita pada malam hari ini dan yang akan kita targetkan pada minggu pertama. Nah, jadi minggu pertama sudah jelas alur kita. Kita akan lihat dulu judul, idenya, kemudian latar belakang. Nah, ini dari kami, karena memang kita itu bisa karena terbiasa. Jadi tidak ada istilah Bapak Ibu pintar ataupun cerdas dalam membuat sebuah tulisan, karena terbiasa untuk menulis. Jadi di kelas kami sudah banyak sekali artikel yang sudah publis, dan yang sudah berhasil di kelas ini dan di bulan-bulan sebelumnya. Oke, kami perlihatkan sedikit saja Bapak Ibu, untuk sedikit saja terkait dengan jurnal tujuan. Nah, ini Bapak Ibu untuk jurnal tujuan kita. Nah, di sini ada, silakan Bapak Ibu buka guruinovatifIndonesia.com. Kemudian ada jurnal di sini. Di bagian jurnal, ini ada puluhan jurnal yang sudah kami siapkan, yang akan menampung artikel Bapak Ibu nantinya jika sudah selesai dan kami ACC, dari jurnal inovasi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dan psikologi, teknologi, dari kejuruan, MIPA, IPS, dan lain sebagainya. Sudah lengkap, sangat lengkap sekali. Ada juga
jurnal supervisi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, inilah tujuannya. Silakan Bapak Ibu buka, silakan dibuka salah satu artikelnya, misalkan di jurnal pendidikan dasar, silakan dibuka atau diklik. Nah, ini akan langsung keluar link jurnal yang bersifat online. Nah, silakan Bapak Ibu pelajari di sini. Ada template jurnalnya, kemudian artikel-artikel yang berhasil dipublikasi di sini. Misalkan milik dari Pak Holis Anjaleka, Samsul Bahri, ini Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Oh, ini loh artikel yang sudah publis di jurnal ini. Nah, saya akan susun seperti ini. Saya akan tulis sesuai dengan sistematika ini. Insya Allah artikel Bapak Ibu akan cepat untuk diterima. Seperti itu untuk malam hari ini Bapak Ibu. Dan jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita akan lakukan pada malam hari ini sekitar 30 menit. Dan WA group itu kita akan gunakan untuk diskusi full. Karena kami sudah tergabung di grup WA 2 tersebut. Ada beberapa pembimbing, ada beberapa reviewer di sana yang siap untuk sharing kepada Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu tanyakan terkait dengan kelas publikasi jurnal ilmiah ini. Itu dari saya Pak Randi, dan kita akan lanjutkan kepada sesi diskusi. Sesi diskusi, kemudian silahkan Bapak Ibu bisa bertanya, bisa raise hand di Zoom meeting, raise hand, kemudian Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di chatting Zoom meeting terkait dengan fokus pada ide, judul, kemudian sistematika pada bagian latar belakang, agar kita secara sistematis bekerja dan belajar. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Ada Ibu Francisca Andayani. Silakan Ibu Francisca, saya persilakan untuk membuka mic-nya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini Pak Suhadi, Pak Randi, yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan judul yang akan saya angkat, Pak. Judul yang akan saya angkat yaitu tentang meningkatkan kinerja guru mapel prakarya dan kewirausahaan melalui program sekolah pencetak wirausaha. Pertanyaan saya begini, Pak. Ini baru saya lakukan di bulan Juli ketika tahun ajaran baru 2021-2022 sampai dengan saat ini. Nah, apakah ini, yang pertama, apakah ini masuk bisa saya buat dalam best practice, penelitian best practice, atau PTK itu pertama. Yang kedua, karena program SPW ini Pak adalah program Siameo Siamolek. Nah, ini saya belum tahu apakah ini ada kajian pustakanya. Karena ini program Siameo itu Pak, Siameo Siamolek untuk yang himpunan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kok saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. Mungkin itu Pak, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Francisca yang sudah mengungkapkan ide dari penelitiannya. Silakan Pak Randi, bisa ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Francisca ya. Ikut best practice juga ya Bu ya bulan lalu? Enggak, ikut Pak. Oh, ya. PTK juga ikut PTK semua juga saya. Ikut, ya. Semangat, artinya sudah mulai dapat banyak gambaran artinya. Bu Alhamdulillah. Iya. Ya, yang pertama adalah dari judul Ibu itu sesungguhnya ada dua hal yang bisa Ibu sampaikan tadi. Apakah bisa jadi best practice, maksudnya jenis best practice ataukah PTK. Nah, itu kembali lagi kepada Ibu. Artinya best practice dan PTK itu sesuatu hal yang hampir mirip, memang hampir mirip. Bedanya adalah ketika Bapak Ibu memang ingin melakukan suatu penelitian tindakan kelas atau PTK atau PTS, maka alurnya harus ikuti alur PTK atau PTS. Jadi ada siklusnya, kemudian ada pada setiap siklusnya ada langkah-langkah yang harus kita terapkan seperti perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi ya, seperti itu. Itu langkah-langkah PTK maupun PTS ataupun jenis action research atau penelitian tindakan yang lain gitu ya. Langkah-langkahnya seperti itu. Tetapi kalau Ibu ingin menulis sebuah
best practice lah. Best practice seperti yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas yang lain atau mungkin di kelas ini belum. Kalau best practice itu sifatnya adalah pengalaman, sehingga best practice sesungguhnya bukan penelitian, Ibu, bukan penelitian, karena memang sudah berlalu, kita tinggal mengungkapkan pengalaman kita. Tetapi di sini kami tetap menerima apabila Bapak Ibu ingin menulis best practice, ingin dijurnalkan, kami tetap menerima. Ya, dengan catatan nanti akan kita beri contohnya bagaimana cara nulis best practice-nya. Nanti akan di-share ya Pak Ardi ya. Contoh-contoh best practice, PTK nanti akan kami share semua template-nya. Jadi bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nanti akan lebih mudah, mungkin Bapak Ibu akan memilah, oh saya cocoknya yang ini gitu. Jadi mungkin itu dulu Ibu untuk masalah referensinya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan nggak perlu sama persis dengan judul Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mencari sebuah penelitian tertentu, maka sesungguhnya mau dicari itu ada di Google Scholar. Andai kata tidak ada, maka Bapak Ibu tarik menjadi sesuatu yang lebih luas. Misalkan media tertentu nggak ada nih Pak, saya carinya. Maka tarik yang lebih luas, itu sebuah media apa? Misalkan multimedia atau media audio. Maka itulah yang bisa dijadikan referensi. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti akan saya bahas di minggu berikutnya untuk referensi. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pak Randi. Artinya Bapak Ibu silahkan jika sudah ada ide tertuang di pikiran Bapak Ibu ataupun pernah membaca ini, silahkan sekali lagi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah baca-baca terlebih dahulu. Cari artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Nah, Bapak Ibu bisa cari di Google Scholar tadi, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa request sekali dua kali untuk Pak saya ingin cari ini, cari artikelnya seperti itu. Silakan. Silakan Ibu Marlina. Yang sudah raise hand, saya persilakan untuk membuka mic-nya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya agak bingung untuk menentukan judul dari ide yang ingin saya buat gitu. Jadi saya ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis live worksheet. Nah, ini apakah benar di dalamnya itu isinya saya ingin membuat ada materi, lalu ada arahan untuk mengisi kayak LKS gitu Pak, kayak lembar kerja peserta didik gitu, ada materinya, terus ada runtutannya seperti itu. Apakah benar sih? Tapi itu dalam bentuk live worksheet gitu. Apa benar kalau saya judulnya pakainya seperti itu? Makna berbasis itu benarkah gitu Pak? Saya agak minim. Ya silakan Pak Randi ditanggapi. Ya, sudah kami pahami Bu Marlina pertanyaannya ya. Kebetulan kami untuk live worksheet sudah pernah kita praktekkan gitu ya beberapa bulan yang lalu. Mungkin Ibu juga pernah salah satu jadi pesertanya. Dengan media apapun Bapak Ibu bisa menulis ya, menulis untuk judulnya. Jadi judul itu sebenarnya ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jenis penelitian. Judul-judul tertentu biasanya akan mengarahkan pada kata-kata kunci penelitian. Contohnya kalau Bapak Ibu ingin menulis PTK, biasanya diawali dengan kata-kata penerapan, atau mungkin implementasi, atau mungkin peningkatan hal-hal tertentu untuk gitu. Jadi seperti yang disampaikan di awal, memang disarankan sangat banyak sekali membaca. Ketika Bu Marlina menyampaikan, apakah boleh Pak membuat suatu penelitian dengan mengembangkan live worksheet? Sangat boleh sekali, gitu. Sangat boleh sekali, Mak. Itu sebuah inovasi yang bagus sekali di era pandemi itu live worksheet itu ya, LKS dengan digital gitu, bagus sekali. Tinggal Bapak Ibu kemas ingin meneliti jenis apa. Apabila Bapak Ibu ingin penelitian di dalam kelas, maka live worksheet-nya diterapkan di siswa gitu ya. Apabila Bapak Ibu ingin penelitian pengembangan, maka fokusnya adalah bagaimana mengembangkan live worksheet tadi agar menjadi suatu perangkat yang valid misalkan, atau yang reliable, atau mungkin yang efektif. Nah, itu silakan bisa. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Maka Bapak Ibu harus baca dulu contoh-contohnya. Oh, contoh ini yang harus saya ikuti gitu. Jadi gampangnya adalah di-download, dibaca dulu dan diikuti mana yang cocok. Gitu, Ibu. Tadi saya sempat juga lihat Bu Marlina di Google Scholar sangat banyak sekali yang sudah
pernah menulis terkait dengan live worksheet, itu nanti Ibu bisa jadikan referensi. Sekali lagi, silahkan dibaca dulu terlebih dahulu referensinya, Bapak Ibu. Seperti itu, saya langsung ke Ibu Nurhani dari Merauke. Silakan Bu Nurhani, dibuka speakernya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin saya tanyakan Pak, ini kan sekarang kebetulan lagi menyusun PTK, Ya. ada tugas. Tadi judulnya itu peningkatan motivasi belajar siswa melalui video pembelajaran. Terus kemarin saya sudah coba-coba susun latar belakang sampai di metode, kemudian instrumennya, cuma saya masih bingung Pak, itu untuk instrumen dan sebagainya, apakah instrumennya itu hanya bersifat untuk motivasinya, atau ini karena saya tidak kaitkan dengan hasil belajar, yang saya ingin teliti adalah motivasi belajar anak saja. Kemudian yang kedua itu adalah kemarin saya sempat lihat di internet, ya mungkin dari sini juga ya Pak ya, yang di apa tadi Google Scholar itu ada peningkatan motivasi siswa melalui video itu. Ya, salah satu jurnal di situ saya kutip kemarin sebagian di situ Pak. Apakah referensi di di daftar pustaka itu hanya menyantumkan link yang punya artikel tersebut, atau saya bisa menulis semua daftar pustaka yang ada di artikel tersebut Pak? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Pak Andi. Ya, langsung saya respon ya Bu ya. Nanti untuk lebih detail bagaimana cara menulis daftar pustaka gitu ya, nanti akan saya bahas di minggu depan. Pastinya artinya adalah gampangnya gini Bu. Jadi sesuatu, nanti kita detailnya saya bahas minggu depan, adalah sesuatu yang kita kutip atau sesuatu yang akan kita tulis pada daftar pustaka adalah sesuatu yang ada di kutipan gitu ya. Jadi harus sinkron gampangnya. Jadi kalau di daftar, kalau di dalam artikel Ibu ada tulisan menurut Sugiono, maka di daftar pustaka harus ada Sugiono. Jangan sampai di Sugiono ada, di bawah tidak ada, atau dibalik. Di daftar pustaka ada Sugiono, tetapi diisi tidak ada, itu keliru. Jadi gampangnya adalah dua hal itu. Yang penting sinkron, sudah beres, tidak salah. Itu yang pertama. Walaupun ini Pak, maaf, walaupun kita nggak baca langsung bukunya Pak, maksudnya misalnya Pak Sugiono bukunya kita, walaupun kita tidak kutip langsung dari bukunya, lewat kalau artikel kita tadi. Ya sedikit pengantar mungkin sambil lengkapnya minggu depan. Ketika Bapak Ibu tidak membaca langsung dari pemilih aslinya, misalkan Bapak Ibu mencari nemu kata Sugiono di salah satu buku atau artikel, maka itu istilahnya kutipan yang sekunder, kutipan kedua, kutipan dalam gitu. Biasanya menurut Sugiono dalam kurung dalam siapa Bapak Ibu ngambil. Nanti akan kita bahas detail. Ya, yang penting di hari pertama ini Bapak Ibu bisa fokus dulu bagaimana menemukan ide gitu. Nanti salah-salah sedikit untuk dalam kutipan nanti kita bahas minggu depan gitu. Step by step ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup itu dulu ya Bu. Terima kasih banyak. Ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Jika ada pertanyaan yang lain dan lain-lain nanti kita akan bisa lakukan di WA group juga. Silakan Bapak Ibu bisa juga menuliskan pertanyaan di chatting Zoom. Silakan Pak Abu Nawas yang sudah raise hand. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Abu Nawas lagi nih, semangat selalu. Alhamdulillah, senang sekali bisa dapat berjumpa kembali. Karena waktu terbatas, izin saya langsung ya untuk Pak Suhardi mungkin ini. Ya. Ya. Pada bagian latar belakang itu saya lihat ada 4 yang menjadi alternatif kita. 1, 2, 3, 4 itu. Kemudian saya agak menjadi di latar belakang itu kan biasanya kita berbicara tentang
antara harapan dan kenyataan begitu, Dasein dan Dasolen begitu. Nah, ini ada 4 hal ini, antara lain misalnya poin 1 dengan poin 3 itu saya agak bingung, Pak. Agak bingung. Menjelaskan pokok masalah, kemudian yang ketiga mendeskripsikan masalah di lapangan. Ini mungkin mohon penjelasan ulang. Kemudian yang kedua adalah menguatkan dengan landasan atau teori ilmiah dan seterusnya itu. Apakah biasanya kan apakah sekedar kita mencantumkan di situ atau nanti ada tempatnya itu landasan teorinya itu di tempat lain? Itu aja dulu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Abu Nawas terkait dengan pertanyaannya, terkait dengan latar belakang. Oke, yang menjadi fokus, tadi saya sudah ringkaskan Bapak Ibu, yang fokus Bapak Ibu tulis di latar belakang, yaitu 4 tadi. 4 bagian yang ini, saya screen lagi. Nah, masalah pokok, kemudian landasan teori. Nah, disinilah dasolannya. Nah, yang teori inilah yang kenyataan yang menjadi harapannya. Harapan itu adalah teori yang sudah memang pernah dibahas oleh ahli ataupun yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, yang menjadi sumber ini yang disebut dalam teori itu bukan kenyataan, yang diharapkan, yang diharapkan yang kita ingin teliti seperti itu. Dari apa yang pernah bahas oleh buku ataupun jurnal di sana. Ini sumber-sumber yang ada di buku ataupun jurnal. Ini yang ditulis pada bagian kedua. Nah, adapun pada bagian ketiga ini yang ditulis, yaitu kenyataan yang ada di lapangan seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa juga cantumkan gap yang terjadi ketika Bapak Ibu sudah ada kenyataan dan harapannya berbeda. Nah, di situ Bapak Ibu kuatkan pada bagian keempat. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa pentingnya penelitian ini dilakukan, apa pentingnya penelitian ini ditulis, sehingga menarik antara bagian kedua dan bagian ketiga ini yang menjadi kesimpulan ataupun yang menjadi inti dari penelitian Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya ketika kita meneliti, tentu ada kesenjangan atau gap yang terjadi pada harapan dan kenyataan yang Bapak Ibu teliti seperti itu. Kita bisa diskusikan lagi di WA Group. Silakan Bapak Randi ditambahkan. Ya, saya rasa sudah oke, Pak. Jadi artinya Pak Abu Nawas tadi sudah benar maksudnya, sudah benar. Memang di latar belakang atau pendahuluan itu kesenjangan ya, intinya adalah kesenjangan antara kenyataan fakta yang di lapangan dengan harapan gitu. Memang sudah benar itu, Bapak. Tinggal mengolahnya tadi, menyesuaikan urutannya seperti apa bebas. Bapak Ibu bisa tampilkan dulu fakta di lapangan, bisa juga kondisi ideal, atau mungkin dari preambul dulu boleh. Jadi bisa diawali dari pendidikan, pembelajaran boleh gitu, atau mungkin langsung spesifik perangkat pembelajaran seperti apa boleh. Jadi berbagai macam cara menulisnya, yang jelas itu memang isi dari pendahuluan. Ya, itu. Mungkin kita lanjut dulu, Pak Ardi. Suara. Silakan Pak Nafirman. Terima kasih Pak Dr. Suhardi, Pak Randi Pratama yang saya hormati. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Profesor Hazairin Bengkulu. Saya memang sudah lama berniat mau membuat artikel banyak gitu, tapi kadang-kadang karena keterbatasan membaca segala macam, menerjemahkan bahannya itu menjadi kendala, Pak. Nah,
yang menjadi problem bagi saya itu ada gap yang saya temukan bahwa geografi di dunia pada umumnya sudah berkembang berdasarkan geografi yang yang direkonstruksi oleh asosiasi profesor di Eropa. Dan masalah yang ada di Indonesia itu, geografi di Indonesia itu sudah 3 dasawarsa materinya itu tidak berubah, Pak. Jadi saya sudah buat rekonstruksinya kemarin. Jadi saya bikin judulnya Geografi Pendidikan dan Standar Capaian Geografi Sekolah Abad ke-21. Jadi ada 2 variabel di situ yang ingin saya tampilkan. Mungkin butuh input atau segala macam dari Pak Randi dan Pak Dr. Suhardi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Suhardi, mungkin diarahkan ke literatur. Ya, oke. Kalau memang ilmu sosial itu memang tidak akan banyak berubah seperti itu, karena memang dasar teori ataupun sama seperti teori pembelajaran. Mungkin pembelajaran dari abad ke abad juga hampir sama, hanya mungkin teknologi ataupun perkembangan media yang berubah. Kalau teori terkait dengan pembelajaran kooperatif, teori terkait dengan pembelajaran yang itu sudah ada dari zaman abad keberapa mungkin, Pak. Itulah sifat-sifat dari ilmu sosial yang seperti itu. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan seperti disiplin ilmu Pak Naufirman di geografi, bisa jadi Bapak Ibu buat sebuah pedoman ataupun penelitian kajian literatur seperti itu. Kajian literatur terkait dengan mungkin nanti kita bisa lebih banyak diskusi yang terkait dengan, coba kita lihat sumber-sumbernya terlebih dahulu Pak Naufirman, terkait dengan apa yang jadi minat tentunya di penelitian di bidang Bapak Naufirman. Kemudian saran saya itu penelitian literatur namanya. Bapak kumpulkan berbagai penelitian literatur, kemudian Bapak Ibu coba ambil garis intinya dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan itu. Itu Pak Randi dan Pak Naufirman. Ya, baik. Ya, nanti mungkin bisa lebih lanjut Pak Naufirman bisa diskusi, mungkin bisa japri Pak Suhardi dan bisa lebih intens ya berikutnya. Mungkin itu sambil kita lanjut dulu. Kita bahas sedikit yang ada di WA. Di kolom chat ya Pak ya. Ya, mungkin ini saya jawab dulu, apakah PTK boleh dilakukan di masa pandemi? Boleh, Bapak. Jadi penelitian apapun itu bisa kita lakukan di masa pandemi dengan online ataupun offline, itu boleh ya. Bebas gitu ya. Kalau PTK di masa sebelum pandemi, maka Bapak Ibu mengajarnya di kelas gitu ya. Kalau PTK di masa pandemi, ketika Bapak Ibu pembelajarannya PJJ, jarak jauh, maka bisa dilakukan dengan media online. Teknisnya sama ya. Tinggal Bapak Ibu gunakan media apa? Bisa Zoom, bisa Google Classroom, bisa Google Meet, dan yang lainnya silakan bisa Bapak Ibu pilih yang mana yang cocok. Nah, terus satu lagi, apakah ya dari Bu Eni Sugeng, apakah artikel ilmiah harus berasal dari laporan hasil penelitian? Ya, laporan hasil penelitian itu merupakan bentuk secara lengkap dari suatu hasil dari penelitian gitu ya. Apakah artikel ilmiah berasal dari sana? Idealnya iya, idealnya. Tetapi Bapak Ibu boleh langsung menulis artikel ilmiah tanpa harus ada laporannya, boleh gitu ya. Tanpa harus ada laporannya boleh. Apabila sudah ada laporannya, silakan bisa langsung dirangkum menjadi artikel. Kalau belum, langsung menulis artikelnya juga boleh. Karena itu di sini ada pertanyaan lanjutannya dari Bu Eli Marlina. Bisakah artikel ilmiah yang berasal dari laporan penelitian tahun 2013? Nah, kalau dari kami pribadi dari jurnal kami tidak mempermasalahkan
ya Bapak Ibu penelitiannya tahun berapapun, nah, selama Bapak Ibu merasa penelitian di tahun tersebut masih up to date gitu ya, masih up to date, maka silakan bisa digunakan hasil penelitian di tahun tersebut dan dirangkum menjadi artikel. Sekiranya ingin membuat sesuatu hal yang baru, yang terkini dengan media-media berbantuan teknologi tertentu, boleh langsung memperbarui yang lama, tinggal kita sesuaikan lagi, kita ambil data lagi dengan cepat dan kita perbarui artikel kita gitu. Itu silakan, bisa Bapak Ibu pilih mana yang cocok gitu ya. Mungkin itu dari saya, silakan Pak Ardi. Baik. Untuk diketahui Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Asbaya terkait dengan jenis penelitian yang bisa jenis artikel, maksudnya jenis artikel yang bisa dipublikasikan. Silahkan Bapak Ibu, ada dua, ada jenis artikel hasil penelitian dan artikel non penelitian. Maksudnya yang seperti ini Bapak Ibu, kalau penelitian Bapak Ibu bisa melakukan ataupun menulis artikel yang seperti PTK, penelitian eksperimen, kualitatif, kuantitatif. Nah, ada juga Bapak Ibu bisa lakukan ataupun publikasi jenis yang non penelitian seperti artikel best practice, kemudian artikel pengabdian itu tidak dilakukan secara penelitian. Nah, oleh karena itu silahkan ditentukan Bapak Ibu mau menulis artikel yang mana, apakah penelitian atau non penelitian, itu bisa dipublikasikan. Sekali lagi, tadi saya belum contohkan ya, yang silahkan Bapak Ibu yang ingin menulis artikel, sekali lagi silahkan Bapak Ibu pelajari ataupun baca contoh-contoh artikel. Nah, ini seperti pendahuluan ataupun latar belakang ini cukup hanya 4 paragraf dari artikelnya Bu Niwayan. Judulnya ini ada juga, saya sudah masukkan di WA group tadi. Ini cukup hanya 4 paragraf. Paragraf pertama menjelaskan masalahnya apa. Nah, kemudian ini dasolennya seperti apa ataupun harapannya, karena sudah ada teori-teori yang dijelaskan di sini, teori dari Lengkanawati. Kemudian dijelaskan juga seperti apa kenyataannya di lapangan. Nah, kenyataannya di lapangan ini berdasarkan tabel, berdasarkan data yang diambil pada lokasi penelitian. Kemudian, nah harapannya ataupun pentingnya penelitian ini bisa Bapak Ibu sampaikan pada paragraf terakhir seperti itu. Silahkan dibaca-baca kembali saran kami. Dan pada minggu ini kami tunggu Bapak Ibu untuk mengirimkan kami judul, kemudian latar belakang dari artikel Bapak Ibu sesuai dengan minat ataupun sesuai dengan bidang kajian Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di WA Group itu kita gunakan untuk diskusi full. Di WA Group itu sudah bergabung 4 pembimbing atau reviewer yang siap untuk sharing di sana. Tidak hanya sekedar untuk artikel, silahkan tanyakan terkait dengan pengembangan, terkait dengan ide ataupun sistematika seperti itu. Untuk hari ini kita cukupkan karena sudah pukul 20.30 lebih. Kemudian selanjutnya pertanyaan-pertanyaan itu yang ada di Zoom meeting tentu kami tidak bisa jawab semua. Silakan pertanyaannya bisa diulang kembali di WA Group. Kita akan buka WA Group tersebut sesuai dengan halo. Oh ya. Ya. Kami tutup untuk malam hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu yang sudah masuk Zoom meeting. Terima kasih Pak Randi. Dan kita akan kembali pada minggu depan. Minggu ini kita targetkan judul dan latar belakang sudah oke, sudah fix. Jadi 1 minggu ini kita punya PR untuk itu ya. Terima kasih Pak Randi.
Dan Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.